ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan? Kunlun bertanya dengan prihatin. Kun Kit yang diam sejak dia tiba juga melihat ke arah Kun Sam dengan rasa ingin tahu. Dokter mengatakan, ini adalah operasi standar tanpa perlu khawatir. Aku belum mengonsumsi apapun dan siap untuk operasi. Aku akan operasi dan sembuh, tapi aku akan botak. Apis, Kyoi akan botakku Jim mengolok-olok. Sejak aku mengenalnya, dia selalu berambut panjang. Aku akan segera melihatnya botak. Aku akan mengambil fotonya dan menyimpannya di dompetku seperti jimat biksu suci. Semua orang cekikikan. Kun Sam memutar bola matanya malas sebelum mengubah topik pembicaraan. Ketika rambut Sam cukup panjang untuk terlihat cantik seperti sebelumnya, Sam akan mulai segera mempersiapkan pernikahan. Saat sampai di bagian ini, Kun Sam mencoba untuk mencari sesuatu di tasnya di atas tempat tidur. Dia memberiku sebuah kotak flanel hitam. Aku tidak perlu membukanya untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Oke guys, Mimin lanjut lagi ya, part 27. God Bless Season 2-nya. Last call. Semua orang di ruangan itu berteriak, kecuali Pejim yang bermusuhan dengan semua orang yang ingin menikah. Kenapa semua orang ingin menikah? Tidakkah ada yang mendengarkanku saat aku mengatakan kehidupan pernikahan itu menyebalkan? Ini bukan waktunya untuk mengoceh. Terserah kalau kau ingin meninggalkan suami dan anak-anakmu. Tapi orang lain ingin merayakan hal-hal yang baik. PT Air menyeringai pada Pejim dan berjalan mendekat untuk melihat cincin yang diberikan Kun Sam kepadaku. Ini besar sekali. Berapa karat? Cukup banyak. Tapi aku tidak ingin itu di depanmu BX Air. Seharusnya terlihat bagus untukmu. Coba pakai untuk melihat apakah cocok. Kun Sam mendesakku untuk mengambil kotak itu. Aku mengeluarkan cincin itu dari kotaknya dan melihat bagaimana kilauannya menari saat terpapar cahaya lampu. Aku menatap Kun Sam, merasa kewalahan dan bertanya dengan suara gemetar. Kapan kau membelinya? Mon tidak tahu. Pesan di Shopee. Gata. Ini dibuat sesuai pesanan. Mereka baru saja mengirimkannya ke kantor beberapa hari yang lalu. Aku ingin memberikannya padamu, tapi aku lupa. Aku hanya ingat bahwa aku akan berbicara tentang pernikahan ketika aku melihat Teh. Jadi aku mengeluarkan itu. Ini bagus. Ada banyak saksi. Sekarang semua orang tahu bahwa hal pertama yang akan kulakukan setelah aku sembuh adalah menikah denganmu. Aku berdiri di sana, menggeliat karena malu. Kun Sam melihat bahwa aku tidak akan memakai cincin itu, jadi dia memasangkannya di jari manisku. Ini sangat sempurna. Semua orang bertepuk tangan dengan gembira. Yuki melihat itu dan memberi saran tentang pernikahan. Ayo kita adakan upacara pernikahan bersama. Kita bisa menjadi kedua pengantin dan pengiring pengantin. Itu ide yang bagus. Pasti akan menyenangkan. Mekate setuju. Sementara Pejim melihat kukunya dan bergumam. Apakah itu ide yang bagus? Jim, tutup mulutmu. Mekate berteriak padanya. Tidak ada yang mau memperhatikan Jim. Jadi semua orang mengalihkan fokus ke Kun Sam. Apapun boleh. Ayo rencanakan pernikahan kita setelah Kun Sam sembuh. Aku menatapnya, masih merasa kewalahan. Kun Sam mengulurkan tangan untuk memegang tanganku dan sedikit tersenyum. Ini adalah pemandangan langka yang kau lihat dia melakukannya di depan umum. Ya, ayo menikah setelah perawatanku saat bahagia telah berlalu. Semua orang pulang. Sedangkan aku tinggal bersama Kun Sam sampai tiba waktunya operasi. Ini waktu yang kuharap tidak datang karena aku sangat khawatir. Takut pada saat kritis, seperti di Caceres, di mana dokter memotong pembuluh darah yang salah, lalu tidak mengangkat semua tumor. Atau bagaimana jika terjadi kesalahan dan Kun Sam menjadi cacat? Tapi aku mencoba untuk tidak memperlihatkannya di saat aku berjalan di samping. Stretchernya tandu ranjang rumah sakit yang memiliki roda. Aku memberinya senyuman untuk menyemangatinya sepanjang jalan sampai kami mencapai tujuan. Raurak tuana, aku mencintaimu. Kun Sam mengatakan itu
sebelum dia masuk ke ruang operasi. Aku tiba-tiba merasa gugup ketika dia melontarkannya dan mengerutkan keningku. Mengapa kau mengatakan ini sekarang? Jangan lakukan ini, kau membuatku gugup. Hanya mengatakan bahwa aku mencintaimu. Apa itu salah? Aku akan mengatakannya lagi ketika aku sudah sembuh nanti. Sampai jumpa lagi dalam 3 jam atau setelah aku sadar. Semangat Naka, aku berdiri di sana sampai ranjang dorongnya masuk ke ruang operasi. Aku menunggu di sana, tidak kemana-mana, seolah-olah dukunganku mampu menjangkaunya dari sini. Huan tiba saat aku berjalan mondar-mandir. Dia juga mungkin mengkhawatirkan adiknya, tapi dia tiba setelah Kunsa menjalani operasi di ruangnya. Sam sudah masukkah? Sudah berapa lama kau di sini? Sekitar 2 jam kah? Kurasa sebaiknya kau pergi makan dan istirahat. Mondar-mandir di sini tidak akan membantu. Ini seolah bukan seperti Sam tahu bahwa kau menunggunya di sini. Tapi Mon merasa lebih baik menunggu di sini untuk berjaga-jaga seandainya dokter keluar untuk memberitahuku kondisi atau kemajuannya. Itu hanya terjadi di film. Dokter akan keluar setelah selesai dan kau harus menunggu sampai Sam sadar. Ayo makan bersamaku, itu perintah. Wanita jangkung itu berbicara dengan suara tenang tapi tegas. Aku menyusutkan leherku sedikit dan melipitkan mata dengan ragu ke pintu ruang operasi. Tapi akhirnya aku ikut dengannya. Oke, gue sampai di sini dulu ya. Spoiler Gabdus Seri Season 2-nya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and share ya. Biar Mimin lebih semangat lanjutin part selanjutnya. Terima kasih atas supportnya ya guys. Love you.